sama aja, Kristen itu juga Katolik, Katolik juga Kristen. Kekristenan, di bawah kekristenan ada Keprotestan, ada Katolik dan sebagainya. Jadi mantan Katolik. Oke. Tahun berapa masuk Islam? Tahun 95 kok. Oh, udah lama ya. Udah lama. Bukan mantan Katolik lagi lah, mantan kafir aja lah. Ya boleh. MK ya. Mas Budi ini ternyata anaknya Bu Farida. Ya benar ya. Farida, ya. Anaknya Bu Farida yang dulu pernah dibawa sama Pendeta Henry Tan. Betul. Waktu debat sama saya di Jogja ya. Di Jogja 2022. 2022 ya. 22 di hotel. Waktu itu hotel apa tuh ya yang gede itu ya? Lupa juga saya nama hotelnya. Hotel bintang 5 lah pokoknya ya. Oke. Waktu itu Mas Budi berarti ngeliat debatnya? Saya ngeliat lewat YouTube aja. Oh, nggak ikut ke Jogja? Enggak. Oh, jadi Mas Budinya dari Katolik masuk Islam. Ya. Mamanya Farida dari apa? Dari Islam ke Kristennya. Dari Islam ke ikut Pak Henry Tan. Ya. Jadi ya dulunya itu ibu saya itu Muslim sebetulnya sebelum kenal sama bapak saya. Setelah menikah ikut bapak saya Katolik. Oh. Ya. Oh, dari Islam menikah masuk Katolik. Terus cerai, qadarullah cerai gitu. Saya kelas 3 SD lah, kelas 2 SD. Nah, cerai, kemudian pisah. Saya ikut bapak saya. Terus bapak saya pas saya masuk SMP itu malah pindah Islam. Oh, papanya malah pindah Islam? Ya. Terus anak-anaknya ya dibiarin aja nih kok, cuman diminta mikir aja lah gitu, diminta mikir gitu kan. Kemudian saya baru memutuskan untuk masuk Islam tuh SMA. SMA kelas berapa tuh? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Okay. Nah, terus waktu masuk Islam udah sunat belum tuh? Saya itu sudah sunat kok. Malah udah sunat. Jadi kalau di keluarga saya itu sunat itu memang apa ya, adat ya apa. Kita kan orang Jawa gitu loh, itu memang kalau nggak disunat aneh. Apapun agamanya tetap sunat. Iya. Oke. Terus? Ya itu, jadi setelah ibu saya cerai, kan yang saya dengar sih kan nikah lagi, saya entah berapa kali, saya nggak pernah tanya sih. Oh, nggak tinggal sama mamanya? Enggak, karena saya dijauhkan lah, supaya khawatir ada pengaruh tidak baik mungkin. Nah, jadi ketemu ibu saya tuh saya sudah menikah. Oh gitu. Nah, setelah berapa tahun itu? Berapa tahun ya? Dari 9 SD itu berarti sebelum 92 ke bawah, berarti 89 lah, sekitar 89. 89. Ketemu lagi tahun? 2007. Lama juga ya. Oh iya. 89. Karena loss of contact sama 7. 18 tahun berarti. Iya, itu pun dicari-cari sama kakak saya, kira ketemu. Ketemu, dan itu udah berubah sekali wajahnya segala macam udah. Pas ketemu mamanya udah Muslim lagi? Muslim lagi. Muslim lagi. Terus? Ya sudah kan, terus coba ikut kakak saya kan, kemudian nggak betah, terus akhirnya minta pisah, minta kos gitu ya. Terus ya pernah juga ikut saya gitu kan, kemudian juga nggak betah juga, gitu kan. Terus akhirnya terakhir itu yang saya dengar itu tiba-tiba dia bilang ke saya pingin masuk ke Kristen. Kebetulan yang di-share itu kan beliau tuh main sosmednya kencang begitu ya. Apa-apa di-share gitu ya semua. Oh, berarti mamanya murtad 2 kali berarti? Iya. Iya. Nah, terus ya saya sudah coba segala macam cara kok. Maksudnya sudah saya nasihati, logika ya sudah masuk. Sebetulnya nggak ada yang bisa dibantah sebetulnya. Cuman ya begitu. Bahkan saya pernah bawa ke Mas Andre itu. Andre siapa? Andre malah Prince ya, saya datangkan. Nah, saya ajak ibu ke sana. Biar sekalian mungkin lebih kuat lagi gitu. Tapi ya ternyata malah pulang saya yang dimarah-marahin. Oh. Waktu dibawa ke Andre sebelum dibawa Pak Henry Tan ke Jogja pas sudah? Sesudah. Oh, sesudah. Sesudah. Gitu ya. Pulang malah dimarah-marahin? Ya, dimarah-marahin.
Kamu kurang ajar gitu. Karena saya nggak bilang kalau mau dibawa ke Andre. Ya. Terus? Karena kalau saya bilang mesti nggak mau gitu. Saya ajak jalan-jalan aja pokoknya gitu. Makan gitu. Jadi sampai sekarang Mama masih Kristen? Masih. Sudah nikah lagi atau sendiri? Sendiri. Dari setelah pisah sama papanya Mas Budi itu dia udah punya anak lagi? Enggak. Oh, nggak punya? Enggak, malah bapak saya yang punya. Oh, nah, dua lagi. Oh, jadi sekarang masih sering komunikasi sama ibunya? Masih sering. Ya, terus ada yang mau ditanyain atau ada yang mau dibahas gitu dari ibunya atau gimana? Iya, kok cuman ya kita ikhtiar ya kok ya. Cuma memang gimana ya? Saya udah sendiri akhirnya saya bilang ke ibu saya nih. Karena saya juga ada batasnya juga gitu. Kalau mungkin saya terlalu sering itu penolakannya juga udah luar biasa kok gitu. Nah, akhirnya juga saya bilang ke ibu saya, Bu, yang sudah saya sampaikan ini, yang sudah saya usahakan ini kan sudah maksimal, Bu, gitu. Maksudnya ibu nanti kalau misalkan nggak ada umur misalkan gitu, terus tolong saya jangan dituntut ya, Bu, gitu. Karena saya sudah saya usahakan semaksimal mungkin gitu ya. Itu aja sih sebetulnya. Yang dari sebetulnya saya waktu pulang dari debat akbar itu saya juga bahas lagi, karena kan saya tonton tuh ya. Saya bahas lagi ke ibu, ini Bu, sebetulnya ibu udah nonton sendiri kan, langsung live begitu. Kita bisa lihat lah, ibu bisa nilai siapa nih yang sebetulnya kalah gitu. Walaupun di situ kan nggak disebutkan kalah menang begitu kayak, tapi kita bisa rasakan lah gitu kan. Terus apa yang mau ibu cari lagi begitu kan? Karena hidup ini kan cuman sempit ya kok ya. Maksudnya kadang-kadang tuh kita tuh lebih ngedepankan perasaan, ego. Mungkin karena saya nggak tahu, mungkin pernah sebel sama saya atau apa gitu kan. Saya bilang, Bu, kalau misalkan ibu sebel dengan saya, tapi jangan sampai merugikan ibu sendiri gitu. Karena agama, keyakinannya penting. Kehidupan selanjutnya itu unlimited ini nggak. Yang menentukan ini cuman di dunia aja nih sampai 70 tahun atau 60 tahun saja begitu. Maksudnya jangan karena saya ini mungkin nggak suka sama saya, karena saya terlalu mungkin mendikte atau menekan, mungkin nggak sabaran gitu kan. Karena terus terang kok dari saya 5 bersaudara kok ya, yang paling care gitu ya terhadap keyakinan ibu itu cuma saya. Yang lain walaupun kakak ini muslim gitu ya. Jadi ketika bapak itu sudah masuk Islam, nah anak-anak ini runtut nih kok masuk Islam semua. Walaupun bapak masih ada sampai sekarang? Masih. Nah terus tapi setelah itu juga macam-macam, kakak saya ateis sekarang, ada yang begitu. Ada juga kalau kakak saya yang satu lagi ya Islam tapi liberal begitu ya. Waduh, ada liberal segala. Ya begitu. Jadi macam-macam itunya, outputnya. Sekarang masih komunikasi sama ibu? Masih, setiap hari kok. Karena beliau iya, apa aja di forward sama dia. Oh, di forward? Oh, ibunya forward malah? Iya, ini waduh nih. Makanya kadang-kadang saya juga mau kirim WA tuh hati-hati juga kan di forward kemana-mana nanti. Oh gitu ya, waduh. Mamanya pintar nge-forward gitu ya? Betul. Jadi yang di forward apa? Khotbah-khotbahnya Pak Hendry Tan semua dong? Iya. Semua macam-macam udah. Terus ada yang mau ditanyain? Iya, maksudnya pembahasan yang kemarin itu kok, yang khususnya yang sesi kedua. Nah itu kan sebetulnya kalau saya melihat pembahasan tentang kalau nggak salah tuh Bible, apakah benar-benar satu-satunya kitab suci ya, kalau nggak salah begitu ya. Saya malah udah lupa topiknya. Itu membekas sekali ke saya, karena saya bilang ini titik telaknya sebetulnya. Itu kalau misalkan sesi 2 itu dipindah ke sesi 1 itu sebetulnya sesi yang seterusnya nggak usah. Itu. Udah nggak usah kepake. Nggak usah kepake. Karena buat apa kok? Jadi kan kalau pendapat saya, mohon maaf kalau misalnya
Kan kalau kita ini kan merujuk pada sesuatu, tapi rujukannya itu udah nggak layak lagi. Iya. Jadi ya bagaimana gitu ya, nggak Iya, usah iya. ketika kita ngomong tentang Trinitas, tentang apapun ya, dogma yang ada di Bible, kemudian kita merujuk situ dan rujukan sudah nggak kredibel kan, jadi Iya. useless gitu kan, nggak ada ini ya. Nah, Iya. ya. Makanya kan saya tuh kurang begitu suka gitu ya kalau debat itu memperdebatkan Yesus Tuhan atau bukan gitu. Itu bukan apa namanya, bukan tujuan utama kita sebenarnya. Karena kita dibatasi dengan ranah kebangsaan, ya. Di dalam rangka kebangsaan kita ini kan ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara diberikan hak yang penuh untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi setiap orang mau menyembah apapun, asalkan dia bilang itu adalah Tuhan dia dan Tuhan itu Esa, ya sudah diakui sama pemerintah kan. Gitu. Ya mereka mau bilang kalau Pak Hendritan kan bukan Trinitarian dia. Iya, iya. Dia kan oneness dia. Ya, dia juga nggak mau disebut oneness, tapi aliran dia adalah aliran oneness gitu. Bapak itu Yesus, Yesus itu Bapak, satu pribadi, bukan tiga pribadi. Bingung. Nah, dia mau menyembah Yesus sebagai Tuhan kan itu sebenarnya bukan apa namanya, bukan pemenang kita untuk melarang, gitu kan? Karena agamanya dia juga diakui di negara Indonesia. Makanya ketika saya debat seperti dengan Pak Hendritan itu lebih baik saya ngomongin Bible-nya dia tuh otentik atau enggak. Gitu. Otentiknya dalam arti pertama bisa diandalkan enggak, itu benar-benar firman Tuhan atau bukan, ada kontradiksi enggak, ada ayat yang tidak otentik enggak, gitu-gitulah. Nah, jadi ketika kita bisa membuktikan itu, bahkan kita live kan di YouTube, setiap orang bisa nonton, ya kita nggak cari menang kalah. Saya sama Pak Hendritan juga berteman baik. Pak Hendritan nggak bisa menerima argumen saya, yaitu hak dia. Yang penting kan yang nonton. Iya, iya. Nah, yang nonton ini kan bisa menilai sendiri, dia bisa mengambil manfaat daripada video itu. Mungkin yang Islam jadi tambah kuat iman akidahnya, mungkin yang lain ada di luar Islam nonton debat kita terus menjemput hidayah, itu kan bonus buat kita gitu. Saya sih nggak pernah mentargetkan untuk memualafkan Pak Hendritan, gitu nggak ada gitu. Iya, betul. Ya, jadi saya nggak punya target untuk memualafkan siapa-siapa, karena saya tahu persis hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi aja nggak bisa membuat pamannya masuk Islam, apalagi saya gitu. Jadi kita hanya berdakwah sesuai dengan kemampuan dan ilmu kita, diterima oleh masyarakat Islam, alhamdulillah, diterima oleh orang yang bukan Islam, alhamdulillah juga. Kalau kemarin waktu itu ada pembahasan tentang apa? Argumentasi dari Pak Hendritan ya, tentang bahwa bukti bahwa Bible itu adalah kitab suci. Dari itunya abjadnya ya, dari ini kok K-nya besar, S-nya besar. Itu gimana kok? Saya Contohnya. ketawa. Kalau dengar itu sebenarnya saya ketawa. Gini, ketika orang menerjemahkan, yang dipegang oleh Pak Hendritan itu kan adalah bukan kitab suci, itu adalah terjemahan dari kitab yang dianggap kitab suci. Yang menerjemahkan ini orang yang sudah menggunakan kaidah penerjemahan ada huruf besar, ada huruf kecil. Tapi kitab yang dianggap kitab sucinya mereka yang dalam bahasa Yunani kan nggak ada huruf besar, huruf kecil. Betul. Nah, jadi ketika orang menerjemahkan menggunakan huruf besar, huruf kecil, kaidahnya, terus kemudian untuk gelar sesuatu menggunakan huruf besar, huruf kecil, itu kan berarti sudah menggunakan penafsiran. Gitu. Betul. Ya gitu aja. Itu hak-hak mereka aja. Mau nulis kata apa pakai huruf besar atau huruf kecil, itu ya hak mereka. Gitu. Kalau dari Koh Dondi sendiri sudah selama meneliti nih ya, banyak ya yang ketidaksinkronan ya dari kalau ketidaksinkronan akhirnya begini, ketika kita sudah dulu waktu kita belajar kristologi kan kita mulai dari bagian yang kecil. Apa nih? Pertama kali dulu diajarkan, yang kita pelajari adalah Yesus itu Tuhan atau bukan. Biasanya kan begitu kalau orang kristologi belajar. Lama-lama saya keluar dari situ, saya masuk ke kritik teks. Ke kritik teks kita membahas atau kita mempelajari dalam Bible itu ternyata ada kontradiksi.
ada kontradiksi, terus kemudian ada ayat tambahan, ada ayat sisipan, ada ayat pinjaman. Nah, ayat-ayat yang dengan kategori seperti ini kan bisa disebut ini adalah ayat-ayat yang tidak otentik. Yang mengatakan tidak otentik siapa? Ternyata kalangan mereka sendiri. Saya baca dari kalangan mereka sendiri yang mengatakan ayat ini tidak asli, ayat ini concoction, ayat ini fabrication, kayak gitulah. Jadi, nah itu yang akhirnya saya bilang, saya kalau debat Yesus Tuhan atau bukan lagi itu udah basi lah, ya. Mereka mau nyembah pohon pisang kan itu hak mereka juga gitu. Cuman yang bisa saya buktikan ini loh dari kalangan kalian sendiri mengatakan bahwa ayat ini tidak asli. Bahkan Bible beda versi, yang ini ada ayatnya, ini nggak ada ayatnya. Aku bisa, yang ini nggak ada. Kenapa? Karena yang ini menerjemahkan dari manuskrip-manuskrip yang paling kuno, yang lebih dekat ke narasumber gitu. Contoh, yang ini menerjemahkan dari manuskrip yang abad 16, Textus Receptus, bahasa Yunani juga, tapi penulisan ulang. Yang ini tidak ada ayat itu, karena apa? Menerjemahkan dari manuskrip Sinaiticus yang ditulis kira-kira abad 4. Abad 4 sama abad 16 bedanya berapa ratus tahun? 1200 tahun gitu. Kan jauh sekali. Ketika ada kitab mereka sendiri yang tidak mau memuat ayat itu, karena dianggap ayat itu adalah ayat tambahan belakangan, nah ini kan menjadi masalah. Berarti di dalam kitab mereka, di dalam agama mereka, ada dasar pemikiran manusia yang ditambahkan belakangan. Gitu. Itu yang bisa saya buktikan kan. Sumber-sumbernya saya semuanya jelas. Bahkan kitab-kitab mereka sendiri juga ada malah yang sekarang menggunakan kurung tegak. Ketika ada kurung tegak, itu artinya ayat itu tidak terdapat di manuskrip-manuskrip kuno yang sebelumnya. Itu berarti mereka udah jujur sebenarnya. Nah, cuman dengan adanya penandaan seperti itu, Pak Hendritan atau jemaatnya masih mau menganggap itu kitab suci, itu hak mereka gitu. Saya cuma mau buktikan aja ini maksudnya apa. Ada ayat tambahan, ada sisipan, ada ayat tidak asli gitu. Yang ngomong bukan dari saya, bukan dari kalangan Islam, yang ngomong malah dari kalangan Kristen sendiri. Bahkan kalau nggak salah itu juga TD juga ngaku sendiri kan. Apa? Ada ayat yang hilang ketika di terjemahan Inggrisnya ya. Saya punya Bible bahasa Inggris. Ketika ada ayat yang dianggap tidak otentik, itu ayatnya dikeluarin, tapi nomor ayatnya dikosongin. Ada nomornya. Nomornya ada, tapi ayatnya nggak ada gitu. Jadi misalnya ayat 20, 21-nya kosong, 22-nya ada lagi. Gitu. Itu bisa begitu. Gitu. Nah, kalau begitu, berarti apakah itu bisa dibilang kitab suci kalau begitu? Nah, tapi kalau di kemudian argumentasi selanjutnya, yang penting kan kalau nggak salah ya, seingat saya tuh, yang penting kan benang merahnya katanya. Oke, benang merahnya apa? Maksudnya ya ini nggak mengganggu benang merah, ini kan cuma tambahan. Sekarang kalau mau bicara benang merah, berarti dia harus bisa memahami dari awal mula di kitab suci dia. Ada Kejadian sampai Maliaki, kemudian Matius sampai Yohanes, kemudian Kisah Para Rasul sampai Wahyu. Ini kita harus bisa bagi-bagi nih, karena ini benang merahnya putus di sini. Ya, dari Kejadian sampai Maliaki ditambah Matius sampai Yohanes, ini mungkin masih nyambung, ya. Tapi sebagian sudah ada yang mulai mau putus benangnya. Begitu sampai masuk Kisah Para Rasul, tambah Roma, tambah 1-2 Korintus, Efesus, Kolose dan sebagainya sampai Wahyu, benang merahnya putus di situ. Nah, yang saya maksud gimana? Gini, dari Kejadian sampai Yohanes, ini sebenarnya konsep ketuhanannya masih nyambung, konsep ketuhanannya. Tapi sebenarnya agak putusnya di Yohanes, agak putus karena apa? Udah mulai kropos tuh benangnya, karena di kitab yang Yohanes ini dia lebih banyak menyajikan sosok atau sisi keilahian Yesus, ya. Walaupun masih bisa dibantah dengan ayat-ayat di dalam Yohanes sendiri, tapi di situ juga banyak ayat-ayat yang dipakai oleh kalangan